Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Yuliana, NIM 2018 1011 0311594, mata kuliah PLK 2 kelompok 14. Baik, langsung saja. Legal due diligence di sini sendiri adalah kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau objek transaksi, yaitu untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi. Legal diligence di sini dilakukan oleh PT Trisakti Cipta Nusantara dengan PT Langgeng Sentosa oleh Jaya Baya Law Firm. Lalu selanjutnya ada para pihak. Yang pertama ada firma Hukum Jaya Baya Law Firm, yang kedua ada PT Trisakti Cipta Nusantara, lalu yang terakhir ketiga ada PT Langgeng Sentosa. Selanjutnya ada tujuan dari legal due diligence, yaitu yang pertama, untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat atas objek audit. Yang kedua, memperoleh status hukum atau penjelasan terhadap dokumen. Yang ketiga, memeriksa suatu legalitas badan hukum dan usahanya. Lalu yang keempat, memeriksa tingkat ketaatan suatu badan usaha terhadap ketentuan aturan, dan sebagainya. Lalu penjelasan selanjutnya terdiri dari yang pertama ada pengantar, yang kedua ruang lingkup pemeriksaan hukum, yang ketiga asumsi-asumsi, yang keempat pembatasan, lalu yang terakhir ada hasil pemeriksaan hukum. Yang pertama ada pengantar, bahwa laporan due diligence terhadap PT Langgeng Sentosa di sini jenisnya adalah pemeriksaan lengkap secara menyeluruh atau full due diligence. Due diligence jenis ini biasanya diminta apabila suatu perusahaan hendak melakukan emisi efek atau go public, ataupun melakukan akuisisi, merger, dan konsolidasi. Full due diligence merupakan pemeriksaan lengkap secara menyeluruh yang dilakukan atas seluruh aspek hukum perusahaan, antara lain anggaran dasar perusahaan dan seluruh perubahannya, struktur permodalan dan saham, susunan pemegang saham, direksi dan komisaris, perizinan dan persetujuan, harta kekayaan, asuransi, tenaga kerja, perjanjian dengan pihak ketiga, lalu yang terakhir perkara dan sengketa yang melibatkan perusahaan, direksi dan komisaris, serta pemegang saham. Lalu selanjutnya ruang lingkup pemeriksaan hukum, bahwa pemeriksaan lengkap secara menyeluruh atau full due diligence yang dilakukan atas seluruh aspek hukum perusahaan antara lain PT Langgeng Sentosa didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Akta Notaris Magda Liman Sugiarto SHMKN nomor 33, anggaran dasar perusahaan telah mengalami 2 kali perubahan. Adapun perubahan terakhir dengan Akta Notaris Magda Liman Sugiarto SHMKN nomor 37 tanggal 29 Juli 2018 tentang perubahan pasal 4 mengenai modal. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diterima sebagaimana dinyatakan dalam suratnya nomor C 1514 HT0104 tahun 2018 tertanggal 10 Agustus 2018. Bahwa anggaran dasar perusahaan dan seluruh perubahannya adalah sah dan benar, tidak ada masalah dari segi hukum. Struktur permodalan dan saham, susunan pemegang saham, direksi dan komisaris, perizinan dan persetujuan, harta kekayaan, asuransi, tenaga kerja, perjanjian dengan pihak ketiga, perkara dan sengketa yang melibatkan perusahaan, direksi dan komisaris, serta pemegang saham. Lalu selanjutnya ada asumsi-asumsi, bahwa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak ada yang menyalahi prosedur dan atau ketetapan yang berlaku, baik dari aspek Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, lalu yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Lalu selanjutnya ada pembatasan,
bahwa sebagaimana Letter of Engagement atau LOI antara firma hukum kami dengan PT Trisakti Cipta Nusantara nomor 001 atau LOI Jayabaya _3 _2021 tertanggal 18 Maret 2021. Bahwa bentuk laporan ini adalah full due diligence, hanya sebatas melaporkan hasil dan atau keadaan yang ada dengan ada beberapa catatan. Bahwa laporan full due diligence ini dibuat hanya sebatas memberikan hasil pemeriksaan dari segi hukum atas ada atau tidak ada permasalahan dalam PT Langgeng Sentosa. Bahwa dikarenakan bentuknya laporan full due diligence, maka tidak termasuk adanya legal opinion dari kami. Apabila legal opinion memang disepakati dengan bantuan kami, maka dapat ditindaklanjuti dengan adanya permohonan dari Atlantic Enterprise Pte Ltd agar dapat kami sertakan berkas legal opinion dari kami. Lalu selanjutnya ada hasil pemeriksaan hukum. Yang pertama, aspek korporasi. Ada akta pendirian dan perubahannya yang terdiri dari perseroan, maksud dan tujuan, permodalan, struktur pemegang saham, susunan direksi, dan komisaris. Lalu yang kedua ada kewajiban pengesahan dan pendaftaran. Lalu selanjutnya ada perizinan dan perpajakan yang terdiri dari izin penanaman modal, izin usaha, izin perpajakan, dan izin ketenagakerjaan. Lalu yang ketiga ada harta kekayaan perseroan yang terdiri dari barang-barang bergerak dan barang tidak bergerak. Lalu yang keempat ada asuransi, yang kelima perjanjian kredit dan jaminan, lalu yang keenam yang terakhir perkara-perkara dan penutup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.